Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa bukan hanya ayahnya saja yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan juga seluruh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati dua kaum yang melakukan kesyirikan dengan bentuk yang berbeda satu sama lain. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam di Babil menyembah patung-patung atau makhluk di bumi, sedangkan di Haran beliau mendapati kaumnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, rembulan, dan matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa takut menyembahnya." Berkata lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?" Mereka menjawab, "Bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang kami yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Itu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka pun bertanya-tanya apakah Nabi Ibrahim serius dengan perkataannya. Mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Kemudian Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Ternyata kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki acara rutinitas tahunan yang dianggap seperti hari raya. Akan tetapi acara tersebut dilakukan di luar kota Babil, sedangkan berhala-berhala mereka terletak di tengah kota Babil. Maka ketika tiba waktu acara tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Inilah kedustaan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan salah satu dari 3 kedustaan beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta kecuali hanya 3 kali. 2 kali karena membela Allah, yaitu perkataan beliau, "Aku sakit," dan perkataan beliau, "Akan tetapi yang menghancurkan adalah patung yang besar ini." Dan yang ketiga berkaitan dengan istrinya Sarah. Maka 2 kedustaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lainnya akan dijelaskan nantinya. Ketika semua kaumnya sudah pergi ke kota tempat acara tahunan tersebut dilakukan, maka beliau pun melancarkan rencana yang ingin beliau lakukan terhadap patung-patung yang disembah oleh kaumnya itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam keluar membawa kapak. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam menuju berhala-berhala tersebut. Lalu beliau mengucapkan demikian karena ternyata kaumnya telah meletakkan makanan di dekat berhala-berhala tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa berhala-berhala tersebut lebih hina dan rendah daripada hewan-hewan yang masih bisa makan dan berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya." Ibrahim alaihissalam mendapati patung-patung tersebut tidak satu ukuran. Tetapi ada satu patung yang terbesar dan sisanya kecil-kecil dengan ukuran yang bervariasi. Maka beliau pun mengambil kapak lalu menghancurkan seluruh patung-patung yang kecil dan beliau hanya menyisakan patung yang terbesar. Setelah itu beliau menggantungkan kapak tersebut di leher patung yang terbesar tersebut. Maka ketika kaumnya telah pulang dari perayaan mereka, mereka pun mendapati Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Maka mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Salah satu di antara mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim."
Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan." Tidak ada orang yang paling pantas untuk dituduh melainkan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dialah satu-satunya dari seluruh penduduk negeri yang berani mencela berhala-berhala mereka. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan seluruh penduduk kota Babil. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala-berhala itu jika mereka dapat berbicara." Maka setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata demikian, mereka sadar karena meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, "Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka jadi terbalik, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Kalau lisan-lisan mereka mengakui di hadapan penduduk negeri bahwa berhala mereka tidak bisa berbicara, maka pengakuan ini dijadikan kesempatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Tatkala mereka sudah kalah hujah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan menggunakan kekerasan. Akhirnya mereka pun marah dan ingin agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibunuh. Tetapi mereka menginginkan Nabi Ibrahim alaihissalam dibunuh dengan cara yang tidak wajar, yaitu dibakar di hadapan banyak orang. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Sebelum dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam ditahan atau dipenjara di suatu bangunan, yaitu mereka memenjarakannya di sebuah bangunan atau rumah, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Jika Nabi Ibrahim alaihissalam tahu dia akan dibakar, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku." Sebagian ulama berkata, perkataan Ibrahim mengatakan "sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku" maksudnya bukanlah berhijrah sebagaimana pada ayat yang lain. Akan tetapi maksud beliau adalah bertemu dengan Allah setelah terbakar, karena Ibrahim menyangka ia akan meninggal terbakar api. Maka ia pun mengucapkan perkataan ini sebelum dilemparkan ke neraka. Seakan-akan beliau berkata, "Aku berjalan menuju Allah dengan amalku ini kepada Rabbku, dan Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku menuju surga." Demikian oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Mereka hendak membuat lautan api yang terbesar di alam semesta waktu itu. Saking semangatnya orang-orang ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai disebutkan bahwa ada seorang wanita yang sedang sakit, kemudian bernazar bahwa jika dia sembuh, maka akan dibawakan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga disebutkan ada seorang nenek tua yang memikul kayu besar di atas punggungnya. Maka dikatakan kepadanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Ia berkata, "Aku pergi kepada orang yang mencela Tuhan-Tuhan kita." Demikian juga disebutkan ada seorang lelaki tua yang sudah lama tidak pernah keluar dari rumahnya, namun pada hari itu ia keluar sambil membawa kayu bakar dengan tujuan untuk bertakarub kepada sesembahan-sesembahan mereka. Jika telah terkumpulkan kayu bakar yang banyak, mereka kemudian menyalakan api. Maka untuk melempar Ibrahim ke tengah lautan api, mereka menggunakan manjaniq, yaitu alat pelempar semisal ketapel besar. Dibukalah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diletakkan di atas lempar tersebut dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api tersebut. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam lautan api tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa beliau hanya mengucapkan, "Cukuplah Allah bagiku, dia adalah sebaik-baik pelindung." Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami berfirman kepada api, hai api, jadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." Akhirnya, api yang harusnya membakar menjadi dingin karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dingin yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terlalu dingin, melainkan dingin sejuk yang membuatnya selamat ketika jatuh ke dalam api tersebut dan tidak terbakar. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperlihatkan kepada penduduk kota Babil. Dalam hadis ini disebutkan cicak ikut meniup untuk membesarkan api. Dari Ummu Syarik bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan Nabi berkata, "Cicak dahulu meniup untuk membesarkan api Ibrahim alaihissalam." Sebenarnya kita disunahkan untuk membunuh cicak, selain karena ia adalah hewan yang membawa penyakit dan suka mengganggu. Sekian dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua tentang dakwahnya kepada kaumnya di Babil dan juga mukjizat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu tahan dibakar dalam api.
Dan doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya kami akan menceritakan bagian ketiga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang nantinya akan membahas tentang kisah beliau dengan Raja Namrud sampai akhirnya beliau diusir oleh kaumnya dari kota Babil. Demikian dari kami, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام